Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian, majelis ilmu yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, ilmu yang bisa menerangi, memberikan cahaya kepada kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, dan mengantarkan kita kepada kecintaan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, "Inna fid dunya jannatan." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan atau meraih surga dunia, maka mereka pun tidak akan bisa meraih surga akhirat. Apa surga dunia itu? Mencintai Allah Azza wa Jalla. Mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Cinta yang bukan hanya sekedar pengakuan, namun cinta yang bisa diakui oleh Allah. Karena tidak sedikit di antara kita yang suka mengaku, namun Allah tidak mengaku kita. Kita seringkali mengklaim bahwa diri kita sudah banyak amalnya, namun Allah Azza wa Jalla ternyata tidak memberikan klaim atas ibadah kita. Makanya oleh karena itu
kita hari ini akan belajar bagaimana Allah bisa menyertakan legalitas ibadah kita diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sering kita dengarkan ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya setiap kali subuh selesai. Di antara zikir-zikir yang wajib yang disyariatkan setelah sholat fardu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk menambah di waktu subuh dengan doanya. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Kalimat atau doa yang terakhir adalah ya, cahaya dari ilmu yang bermanfaat. Karena seseorang tidak akan bisa mencapai doa yang ketiga apabila poin yang pertama, doa yang kedua kita sampaikan kepada Allah, namun ya kenyataannya Allah tidak memperkenankannya. Maka doa ini dipanjatkan sama Nabi punya urutan. Yang pertama minta sama Allah ilmunya. Ilmu yang bisa menambah amal. Ilmu yang bisa memperbaiki amal kita. Yang kurang menjadi sempurna. Ya. Ketika kita sudah berilmu, mengamalkan ilmu, maka ilmu itu bisa kita tuangkan dalam hidup kita dan diri orang lain. Ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Seseorang tidak akan mendapatkan diterimanya amal ibadah kalau ilmunya tidak ada. Betul apa tidak? Ya. Makanya Ramadan butuh ilmu. Ya. Ramadan butuh ilmu, ibadah butuh ilmu, nulis butuh ilmu tidak? Butuh. Makanya ada yang tulisannya bagus, ada yang keceker ayam. Contohnya saya. Ya, emang mungkin dari sononya kali. Ya. Makanya lihat Bu, ya. Ternyata orang ketika melihat tulisannya orang itu bagus, Masya Allah. Tapi hampir semua dokter itu tulisannya keriting. Yang paham itu cuman dokter, kadang-kadang orang-orang tertentu saja, ya, yang nggak dipahami. Ya. Makanya kita kadang-kadang meraba-raba ini resepnya apa, tapi ternyata orang apotek ya paham tulisan dokter itu, berarti sudah luar biasa itu dia ilmunya. Ya, kita belum apa-apa berarti. Yang kedua, doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberi rezeki yang baik oleh Allah. Kok rezeki yang baik? Ya, karena rezeki yang baik itu menopang doa yang baik. Rizki yang baik bisa menjadi energi yang baik buat apa? Tubuh kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya. Saya buka jaket panas. Mati. Kalau mati nggak hidup berarti kan? Ya baik. Ini baru dunia Bu. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak bisa kali. Emang lagi error. Mungkin dia butuh ditengok. Ya. Tadi saya gas motor masalahnya sampai ngebut-ngebut saya. Mungkin saya dimarahi sama orang-orang yang motor-motor juga. Ini orang pakai gamis tapi ngebut banget. Tadi saya dari Bekasi masalahnya. Agak terlambat. Jalanan padat. Ya, kita teruskan. Mengapa kita minta sama Allah rizki yang baik? Ya, mengapa kita minta rizki yang baik kepada Allah? Karena rizki itu merupakan energi. Ya, kalau dibilang tenaga listrik. Ya, listrik tidak mungkin menyala kalau tidak ada pembangkitnya. Nah,
Makanan itulah pembangkit buat tubuh kita agar kita bisa berbuat atau beramal dengan baik. Apa bedanya Ustadz? Makanan yang tidak baik dan makanan yang baik? Beda. Sama tubuh juga beda secara fisikly. Coba ibu sering makan yang jorok-jorok, jeroan dihajar, babat dihajar, terus saja makan terus. Insya Allah seminggu cek kolesterol. Naik insya Allah. Itu secara fisik, ya. Pengaruhnya kalau kita makan yang baik yang mana, Ustaz? Ya, terhadap motivasi kita untuk beribadah. Terhadap semangat kita untuk beribadah. Ternyata energi itulah yang membuat kita menjadi kuat. Makanya Rasulullah mengatakan, Bu, bahwasanya orang yang memberikan makan kepada orang lain, pahalanya, energi positifnya itu, pahalanya akan mengalir kepada kita. Kalau dia sholat, pahala sholatnya buat kita juga. Kalau dia dikirnya dia buat kita juga, tanpa mengurangi pahala dia. Berbuat sekali ya. Gimana kalau tiap hari? Wah, Masya Allah. Ya, itulah yang dikatakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan baik, bahwasanya kita minta kepada Allah agar Allah memberikan makanan yang baik. Makanan yang baik itu bukan berarti seperti saya katakan tadi secara physically. Apa itu? Halalan thayyiban. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan yang thayyib. Ya. Kalau Bang Thayyib ibu ingat? Ya, ingat. Iya. Jadi kalau suami ibu nggak pulang-pulang, Bang Thayyib namanya. Atau lupa alamat ibu. Ya, yang ketiga apa? Nah, amalan mutaqabbalah seiring dengan ilmu yang bermanfaat dan seiring dengan makanan yang diberikan kepada tubuh kita untuk memberikan dorongan yang positif, maka Allah Azza wa Jalla akan mengakui kita, mengakui amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dilegalkan oleh Allah. Oh, legalitas kamu sudah terima sama Allah. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya kita dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Buktinya apa? Lisan kita lebih baik setelah kita ngaji. Buktinya apa? Masya Allah, pergaulan kita, tingkah laku kita, amal kita semakin banyak dalam kebaikan. Itu namanya amalnya diterima sama Allah. Itu bukti-buktinya. Ya. Kalau kita ngaji, sholatnya banyak, ya tahajudnya nggak pernah lepas, puasa terus, tapi akhlaknya tidak bagus, maka berarti Allah belum mengakui ibadah kita. Ya, jangan hanya mengklaim, saya nggak pernah tinggalkan sholat tahajud, doa juga nggak pernah saya tinggalin, ya, duha boro-boro saya tinggalin, nggak pernah seumur hidup saya. Ngaji, Masya Allah, setiap hari hatam. Ya kan berarti 30 juz sehari duduk. Nggak pernah masak, nggak pernah apa. Bisa Bu? Bisa insya Allah. Siapa yang nggak bisa? Para sahabat Nabi bisa kok. Masa kita nggak bisa? Makannya lebih banyak. Rumahnya lebih mewah. Ya nggak? Kendaraan punya. Mereka jalan kaki. Bisa mereka ngatamin sehari 30 juz. Kita juz-juznya doang, hatamnya belum. Ya, juz jambu ya. Jangan diinginkan saya pengen minum jadi. Ya, Ibu. Nah, ini makanya hari ini kita belajar agar ibadah kita nggak sia-sia gimana. Jangan dirusak, Ibu. Ibu, merawat cinta itu mahal nggak? Yang benar. Saya ngomong dulu berarti ya.
Merawat itu lebih sulit atau kita menjalin yang lebih mudah? Merawat. Ya, kan saya bilang, Bu, menjalin itu lebih mudah atau sulit? Buktinya banyak yang nggak nikah-nikah. Belum dapat jodoh, Ustaz. Ada orang yang nikah sama jin. Nah, beneran saya. Kemarin saya ruqyah. Dia bercumbu, bercinta, berhubungan suami istri dengan jin. Ibu belum merasain, mau nggak? Kalau mau saya minum dulu. Enak loh. Gitu. Belum ngerasain makanya. Jangan bilang kata mereka. Kata saya belum tahu. Ya. Maka yang lebih sulit bagaimana merawat cinta. Ya. Lebih sulit. Kita pun sama. Bagaimana merawat cinta kita kepada Allah itu lebih sulit. Bukankah kita sudah diakui sama Allah Azza wa Jalla dalam perut rahim kita, dalam rahim ibu kita? Kita seorang muslim. Betul enggak? Ya, makanya bayi itu berkata, ditanya sama Allah, apakah engkau mengakui aku? Iya. Dia mengakui Allah. Yang enggak ngakui itu bapaknya, make. Ya, bapaknya nggak ngakuin, bayinya ngakuin dalam rahim. Makanya apa? Merawat cinta itu lebih sulit dan tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena godaannya banyak. Kalau merusak lebih mudah tidak? Lebih mudah merusak. Ya, makanya Masya Allah, judul kita enak kayaknya didengar. Ya, tapi nggak semudah yang kita dengar. Bagaimana ibadah kita tidak sia-sia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Betapa banyak, bukan sedikit berarti. Betapa banyak orang yang puasa namun puasanya nggak diterima sama Allah. Kalau kita itu lebih memperhatikan diterima sama makhluk atau diterima sama Allah. Jujur dulu, ya. Jangan nggak jujur, kalau nggak jujur bahaya. Ini masjid loh. Kita itu selama ini lebih mementingkan diterima sama orang atau diterima sama Allah. Saya ulang sekali lagi ya, 3 kali ini. Kita ini, maksudnya saya pengen jujur sama ibu. Selama ini kita lebih mengutamakan diterima, lebih memperhatikan diterima sama orang, pekerjaan kita, atau diterima sama Allah. Nah, bagus kalau gitu. Jujur berarti. Kenapa? Karena kita kalau nggak diterima, sifat malu kita muncul. Malu. Kalau kita ngasih makanan, jangan-jangan orang nggak mau dengan makanan kita. Ya nggak? Malu. Tapi nggak berpikir bagaimana Allah menerima makanan kita. Yang sering diperhatikan oleh kita adalah bagaimana orang lain senang, tapi Allah nggak senang. Gimana coba? Ya. Makanya orang berjuang sedemikian rupa untuk orang lain. Saya nggak enak sama orang, tapi sama Allah kok enak loh. Ajib itu orang. Nah, betul nggak? Coba contoh nih Bu. Kita lagi ada tamu. Ya. Jangan jauh-jauh tamunya. Orang CKP datang ke duta. Adzan dikumandangkan. Ibu izin sholat atau ibu bilang, "Dak enak, tamune belum pulang."
Mana yang ibu pilih? Gak enak. Berarti apa? Allah nomor berapa? Tuh, ibu syirik sudah. Syirik nggak ibu? Menduakan Allah ibu. Itu ibu nggak sadar itu. Andada, tandingan. Tamu ibu tandingan. Ajak tamunya untuk sholat. Jeng, sudah dur. Kita sholat yuk. Habis ini kita makan. Ya, makanya kalau ibu jawab tadi mementingkan Allah, ibu nggak jujur. Sampai 3 kali tanya, ternyata ibu jujur juga. Dipaksa tapi itu. Lihat ibu. Rubba sa'imin hadzuhu min siyami ilal ju'i wal atas. Betapa banyaknya orang yang melakukan puasa dari mulai azan subuh sampai menjelang maghrib, dia tahan lapar dan hausnya serta syahwatnya, namun Allah tidak memberikan pahala dari ibadah puasa kita. Coba. Ibu. Puasa itu milik Allah atau milik makhluk? Saya ulang sekali lagi. Sampai 3 kali nggak jawab sudah. Puasa itu milik Allah atau milik makhluk? Tuh kan, bingung-bingung ini. Bingung silahkan. Puasa itu milik Allah atau milik makhluk? Oke, puasa itu milik Allah. Ibadah selain puasa itu milik makhluk. Milik Allah. Makanya kata Nabi apa? Wa an ajzi bih. Puasa itu milikku, aku berikan pahala langsung. Tapi yang lainnya itu aku berikan kepada kalian. Makanya kalau ibu berjamaah pahalanya berapa? Ya, ada yang 25, ada yang 27. Ya, dua-duanya benar. Ya. Kalau ibu ngasih makan sama orang lain, ada pahalanya berapa? Seperti orang yang memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan orang lain, itu seperti orang itikaf di masjidnya Rasulullah selama 30 hari. Itu pahalanya. Maka kata lahu, kata siapa? Kata Nabi, untuk kalian. Ya. Kalau ibu nyingkirin gangguan dari jalan, pahalanya berapa? Nggak tahu. Makanya nggak pernah nyingkirin sih. Nggak mikirin pahala. Hebat banget ibu. Saya aja mikirin. Ya. Pahalanya untuk kita langsung. Orang yang berbuat baik sama kedua orang tua, coba lihat. Pahalanya besar atau tidak? Lahu, langsung dibalas sama Allah. Makanya orang berbuat baik sama orang tua kita, dibalas langsung cash di dunia. Dipercepat bahkan. Tapi orang yang suka nyakitin orang tua, cash dipercepat. Berarti apa? Adil nggak Allah? Adil dong. Ya. Tapi puasa itu milik Allah. Allah yang kasih pahalanya langsung. Anak yang puasa, ibu antunna yang puasa, tidak tahu berapa sih pahala puasa saya. Ada nggak dalilnya? Karena Nabi mengatakan, wa ana ajzi bih, saya yang berikan. Kalau nanti di akhirat ada namanya apa? Perpindahan amal kepada orang lain, kebaikan kita hanya puasa, karena puasa itu milik Allah yang ngasih. Puasa dikecualikan. Nggak gelinding dia. Nggak dikasih sama orang lain. Itu bedanya. Oh, kalau begitu gimana Ustaz? Ya kalau begitu dengan doa Nabi, gimana caranya? Tadi doanya 3. Ilmu, terus rizki. Rizki yang mana? Yang memberikan energi yang baik buat tubuh kita. Sehingga Allah mengabulkan doa yang ketiga. Apa itu? Diterima amal ibadah kita. Apa hubungannya dengan hadis ini?
Karena banyak orang ya yang menghancurkan, menyia-nyiakan Ramadan puasanya dengan perkara yang sia-sia. Apa saja Ustaz? Nah, insya Allah nanti. Baik Ibu, saya pengen Ibu buka Quran dulu. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-46. Sama 47. Bismillah. Ibu yang punya handphone dibuka Bu handphonenya. Sudah? Ya. Siapa yang mau berpahala? Silakan. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Ya, baik. Ayat ini, ibu-ibu, adalah kisah sahabat yang tidak mau ikut perang. Tapi bilangnya sama Nabi, saya ikut. Kapan ikutnya? Nyusul. Gimana? Nyusul ya Rasulullah. Kuda saya sudah saya siapkan dengan baik. Cepat lagi. Ya. Ya. Sama. Ya. Dengan kita ilustrasikan ibadah. Ada orang yang diberikan kesempatan bertemu sama Ramadan. Ada? Ya. Dan orang itu beramal baik. Dia ngaji, nggak pernah tinggal taraweh, dia sedekahnya rajin banget. Masya Allah, pokoknya top. Nah. Tapi ada saudara-saudara kita, ya, bahwa waktu Ramadan itu waktu yang sangat baik untuk beribadah, dan Allah Azza wa Jalla ya mengatakan bulan yang berkah adalah Ramadan. Ya, betul nggak? Tapi lihat, banyak orang masuk bulan Ramadan namun mereka tidak bisa melakukan amal kebaikan. Bahkan mereka di bulan berkah itu bermaksiat kepada Allah. Pasti Ibu di sini bingung, sana bingung, ke depan juga bingung. Benar nggak Bu? Bingung. Ya. Contoh, saya contohkan yang gampang aja di depan kita ini. Kalau dihitung banyak nih, itu. Mau dihitung nggak? Jangan. Kelamaan habis waktunya. Ibu datang ke sini, lihat. Mau niatnya apa? Datang kajian kan, cari ilmu kan? Oke. Sampai di majelis ilmu. Apakah orang yang duduk di majelis ilmu itu sama tidak dapatnya? Hah? Loh, ustadznya sama. Kita statnya juga sama. Nulis juga sama. Tapi kenapa berbeda? Hah? Niatnya beda-beda. Ya, hatinya beda-beda. Iya. Kalau sama berarti aneh. Ya, baik. Lihat Ibu, ayat ini menggugah kita untuk sadar bahwa tidak semua orang yang bisa bersama dengan dengan ibadah
atau dengan bulan Ramadan, atau orang yang tarawih bersama kita, atau sholat sama kita, itu mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Ya, saya ingin ibu merujuk pada ayat ini dulu. Ya. Walau aradul khuruj la'addu lahu muddata. Ya. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan diri kita. Inilah yang dimaksud mengapa setiap ibu tidak sama dapat ilmunya. Karena start awalnya sudah salah. Mereka pasti menyiapkan dirinya. Apa yang pertama disiapkan? Bajunya, jilbabnya, tidak, hatinya. Itulah yang membedakan mengapa ilmu sampai kepada kita dengan baik dan ilmu tidak mau sampai kepada kita. Di antara sebabnya adalah karena hati kita belum ada persiapan. Ya. Ada orang yang datang ke masjid, pengen cuman show doang. Yang penting saya rajin ke masjid. Ada orang ke masjid, ya, yang penting saya tidak dikatakan orang yang nggak pernah ke masjid. Beda-beda, macam-macam. Bahkan orang yang sholat, sebanyak apapun sholatnya, itu pahalanya beda-beda. Bahkan yang nggak dapat banyak nggak? Yang nggak dapat pahala banyak. Ya. Apa di antaranya, Ustaz? Di antaranya adalah orang yang tidak memperhatikan kaifiyah sholat secara baik dan benar. Dari apa, Ustaz? Yang pertama sudah disebutkan dari mulai wudunya saja. Secara fisik. Yang kedua secara batin gimana? Niatnya yang berbeda. Niat itu di mana, Bu? Di hati, bukan di pikiran kita. Dan bukan di mulut. Ya, niat itu di hati. Itulah perbedaan seseorang yang ingin sukses, tidak menyia-nyiakan Ramadannya, ibadahnya, maka tancapkan niat yang kuat, tekad yang kuat. Ya. Beda nggak orang yang ingin orang yang datang tapi niatnya separuh-separuh? Ya, sama dengan laki-laki ini. Pengen datang tapi nyusul ya. Nyampe nggak? Enggak. Makanya Allah mengatakan, ini jangan hubungan Allah dulu. Kalau hubungan Allah, fatal. Karena ada sebab yang kedua. Ya, berhubungan dengan diri kita dulu. Kalau mereka itu ingin menyambut Ramadan dengan baik, pasti mereka punya persiapan. Pertanyaannya, ibu udah siap belum masuk Ramadan? Apa persiapannya? Tuh, bingung kan jawabannya kan? Bingung. Alhamdulillah Ustaz, kulkas sudah penuh. Ayam sudah tinggal diungkep, selesai. Padahal bukan itu. Itu yang bikin Gatot. Apa? Gagal total. Karena orang bikin puasa dengan apa? Makan. Gak ubahnya sama anak kecil. Kalau puasa kita itu makanya apa, Bu? Niat yang kuat. Punya tekad yang kuat. Kenapa? Karena tekad akan menghasilkan yang baik. Ibu kesini itu yang dipikirkan ilmunya
tempatnya atau hasilnya? Oh, salah sudah. Kenapa berbalik? Ya bilang salah, makanya berbalik. Karena pilihan cuma 2, Ustaz. Coba 3. Salah nomor 2, pindah ke mana? Tuh, pinter Ibu. Ya. Kenapa kita sering terfokus kepada bendanya? Lihat Ibu. Ini apa? Siapa yang bilang air? Tuh kan. Dari sini aja Ibu sudah bingung. Ini apa? Ini apa? Botol. Ya. Ya isinya air, Bu. Saya tahu. Ini isinya apa? Apa? Tahu ya? Saya ini botol. Ibu terfokus kepada isinya atau hasil isinya? Hah? Ya karena Ibu sudah terjawab tadi. Coba tadi nggak jawab. Kalau Ibu terfokus pada botolnya, maka sungguh botol ini nggak menarik. Tapi kalau Ibu fokus terhadap isi botol itu, Ibu akan menghilangkan apapun bentuk botolnya. Kita seringkali terfokus pada zatnya, tapi hasilnya tidak dipikirkan. Ada seorang guru samurai dari Jepang. Pasti kalau samurai Jepang kan mengajarkan muridnya. Ya, baru berapa hari pengennya sekali tebas langsung putus. Maka guru ini mengajarkan kepada muridnya, jangan. Kenapa sih Ibu harus fokus sama bahasanya sih? Hasilnya, udah dibilangin barusan. Saya cuman Ibu biar Ibu ketawa aja. Bener kan Ibu kan? Terkecoh kan? Ya. Aduh, saya mau ngomong masa Madura, Ibu bingung nanti. Ya, kalau kamu ingin berhasil, sudah seminggu kau belajar, untuk memutuskan benda ini, jangan lihat bendanya. Kita badan kecil, yang dihadapin gede badannya, kekar. Kira-kira mental kita langsung ciut nggak? Ciut, karena ngeliat bendanya. Tapi lihat hasilnya. Besar badan, belum tentu dia kuat. Betul apa tidak? Nah, makanya sang guru mengatakan, ya, fokus terhadap hasil, bagaimana botol ini langsung putus hasilnya. Nah, begitu pula dengan kita, Ibu. Ibu jangan fokus sama ibadah puasanya. Karena kalau terfokus pada ibadah puasanya, dan Ibu tidak mikirkan hasilnya, gimana sih? Dari sini paham nggak Bu, kira-kira? Ya. Oleh karena itu, seseorang yang fokus terhadap hasil ibadahnya, itu akan lebih sungguh-sungguh dan berhati-hati untuk melakukan hancurnya ibadah. Maka benar kata Nabi, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang puasa namun tidak dapat pahala kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena kita terfokus kepada apa? Puasanya. Aduh, saya lapar. Habis lapar apa menjelang sore? Cari makan. Ngabuburit. Kenapa? Kita fokus kepada apa?
puasanya, tapi kita nggak fokus sama hasilnya. Apakah Allah terima nggak sih? Perbaiki yang bisa menghancurkan puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, yang lebih dahsyat ternyata, ya. Aduh. Dari ayat ini kita belajar, walakin karihallahu ambi'athahum fasabbatahum. Lihat ada. Ada enggak? Ada enggak di Qur'annya? Jangan dialihkan. Ada enggak? Nih. Ini poin kedua pertama. Ini poin kedua. Yang lebih yang berdasar ini. Poin ini. Apa artinya? Apa artinya? Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Mengapa kita itu berbeda-beda dapat ilmunya? Karena Allah tidak suka sama kita. Allah tuh tidak suka kehadiran kita sebenarnya. Tapi Allah kasih kesempatan. Kenapa kok Allah suka? Karena hati kita yang berbeda. Jadi hasil itu apa, Ustaz? Hasil itu yang menentukan adalah niat kita yang kuat. Jadi Ibu mencari sekolah yang mahal, bagus. Kalau hasil anak kita juga nggak bagus, yang salah siapa? Yang salah siapa? Ah, yakin ini. Ibu nyalain sekolah atau nyalain anak? Saya tanya lagi. Ibu nyalain sekolah atau nyalain anaknya? Tuh kan, iya, kebanyakan kita nyalahin sekolah. Sekolah mahal-mahal. Saya bayar 40 juta, SPP 2,5 juta. Anak saya tuh bodoh. Kata gurunya, memang dari bibitnya bodoh. Kira-kira Ibu tambah sewa atau enggak? Banget. Karena kita fokus sama fisiknya. Kita nggak fokus sama hasilnya. Seringkali orang nyari sekolah, itu berubah wujudnya sekolah. Betul nggak? Ya. Sekolah, Masya Allah, gedungnya itu berubah dari tembok. Dilirik nggak? Wah, ngapain mah kayak gini? Tapi lihat hasil-hasilnya. Semua di luar negeri sekolahnya. Ah, makan, hidup udah susah, bikin susah. Gedungnya mewah, cakep. Anaknya ternyata nggak mewah. Tuh, Ibu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, walakin karihallah, Allah itu tidak suka kehadiran kita. Sebagaimana laki-laki tadi. Allah itu tidak suka mereka datang ke perangan. Kenapa? Bikin rusuh. Kalau dibilang troublemaker mereka. Makanya apa? Dibikin. Coba lihat Ibu. Saya umpamakan yang gampang aja depan kita. Ada orang belajar. Ya. Tapi kadang-kala ketika guru menerangkan, memberikan ilmunya, kita malah sering main-main. Ada kadang-kadang buka handphone, kadang-kadang kita buka status, kadang-kadang buka WA, padahal guru yang nerangin. Ada nggak begitu? Nggak ada di sini, jangan gitu. Bahkan tidak sedikit sambil dengerin kajian, balas temennya WA.
Ibu boleh ketawa dulu. Saya jatuhin ntar lagi. Lihat Ibu, mengapa temennya bisa fokus ninggalin handphone, dia puasa dengan handphonenya, dengerin kajian dengan baik, bisa baru toing itu handphone bunyi. Orang mana tuh? Sunda ya? Kok ini di sini ya? Ya. Ternyata Ibu, Allah itu kurang menyukai kita dengan kehadiran kita. Maka kita disibukkan bukan dengan ilmu, namun dengan kehidupan dunia kita. Ini paling berbahaya. Sebab yang kedua berbahaya. Jangan-jangan puasa yang kita kerjakan selama bertahun-tahun dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, sudah puluhan tahun kita ketemu, Allah ternyata nggak suka kehadiran kita. Kenapa Ibu? Asbabnya adalah karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Asbabnya adalah dosa yang kita kerjakan. Makanya saya katakan, kenapa Ibu kok tidak sama mendapatkan ilmu? Saya dapat cerita, ya apa ya, lucu lah kalau dibilang lucu. Ketawa nanti ya. Ada sepasang suami istri. Ngaji, jauh-jauh ngajinya. Di Blok M, jauh rumahnya di Jatirawat. Ngaji di Blok M, coba. Depan mata duta juga ada kajian. Intan juga ada. Sini nggak ada. Nggak pernah datang. Tapi di Blok M datang. Keren. Sambil apa? Sambil belanja. Niatnya pertama kali apa? Ke Blok M belanja ya. Nanti sebelum belanja kita kajian. Tuh. Udah niatnya yang pertama salah. Jadi kajian dulu baru. Iya. Padahal nggak ada kadang-kadang begitu. Itu jauh banget. Ada orang yang kajian di Cipayung sama Ustaz Firanda, sekaligus ketemu sama teman. Ada nggak begitu? Yuk kajian yuk, ketemuan di masjid. Pertama kali apa? Ketemuan di masjid yuk, sambil kajian kita. Udah di masjid, duduk, ustadznya kajian, dan ngaji. Bener nggak ngaji? Ngaji. Ya. Ngaji sendiri maksudnya. Bikin halakoh sendiri. Halakoh sama handphone, halakoh sama temen. Ada aja. Ya. Itulah karena Allah tidak suka datangnya kita. Ya. Udah. Tadi kan kita bisa ketawa. Sekarang agak dimiringkan lah mukanya. Jangan-jangan Allah pun selama ini tidak suka dengan kita. Namun Allah sering memberikan kesempatan kepada kita. Ya. Jangan sampai Ramadan ini Allah tidak suka sama kita. Sehingga kita menyia-nyiakan waktu yang berkah, bulan yang berkah ini dengan baik. Lihat Ibu, ayat yang ke-47. Siapa yang baca? Silakan. Boleh pakai mic, boleh suara keras. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Stop. Dari sini paham? Tuh. Jadi, ya, ada orang yang ikut sama kita, bareng sama kita, namun karena Allah tidak menyukainya, dia bikin troublemaker. Bikin ulah. Ada yang tingkahnya. Paham sampai sini? Jadi kalau ada teman kita yang seperti itu, berarti karena Allah tidak suka kehadirannya. Gimana cara suruh pulang? Ya jangan. Berantem.
Caranya gimana? Tegur baik-baik. Jeng, ini majelis ilmu. Udah jangan panjang-panjang. Ibu kan panjang-panjang kalau yang ini. Ibu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini majelis ilmu ya. Sudah paham. Bu, jangan ngobrol apa? Waduh. Masih mendingan dia nggak jawab. Minggat. Iya. Jangan ngaji di situ ya. Jemaahnya kasar-kasar. Tuh, lihat. Semua ibu-ibu kena. Semuanya muka-muka kasar kan? Padahal Masya Allah. Saya lihat lembut-lembut semua. Amin. Ya Bu ya, perhatikan. Nah, kenapa? Padahal satu orang doang. Ustadz, Anda nggak pernah berkata-kata. Cuman kadang-kadang pandangannya yang sinis. Udah baik. Coba Bu, lebih tajam mana? Pandangan atau kata-kata? Oh iya. Kata-kata ya? Iya. Ibu, pandangan itu adalah cerminan kata-kata. Cerminan hati. Memandang seseorang itu kalau negatif, jangan jangan pandangan yang sinis gitu. Ingat kan? Insya Allah kajian kita akan mulai. Dimohon kepada para jamaah kajian untuk bisa menjaga adabnya. Cukup. Semua berdiri. Satu orang liatin. Insya Allah besok akan datang lagi. Bener. Ibu mencari teman atau mencari musuh? Ya. Seperti itu, Bu. Jadi apa? Karena memang Allah katakan demikian. Maka bagaimana cara kita mewaraskan dan meluruskan niat dia datang ke majelis ilmu? Itu kerjaan kita. Itu pahala buat kita. Jangan ustadznya doang yang sebegitu-gitu. Ibu malah yang ustadz itu bukan tanggung jawab saya, ustadz yang tanggung jawab. Kacau. Berikutnya, wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Terus Ibu? Sedang di antara kamu adalah orang-orang. Terus? Dan mereka tentu bergegas maju ke depan ke celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Kalau pendukung kekacauan tuh banyak nggak Bu? Banyak. Yang tadinya menang jadi apa? Bertingkah. Begitu pula di kelas. Jadi ibu tuh jangan suka-suka dikit-dikit nyalahin guru. Ibu kan suka nyalahin guru. Anaknya nggak bisa, gurunya salahin. Ya nggak? Ini gimana sih gurunya ngajarin? Padahal ibu nggak pernah ngajarin di rumah. Di sekolah diajarin temennya pintar, dia enggak. Kenapa? Ya inilah sebabnya. Makanya sama anak ibu, jangan lihat fisik anaknya. Hasilnya. Le, gimana belajarnya Le? Gitu. Kamu itu aja nggak bisa. Wah, udah. Anak itu cari perhatian di sekolah. Bikin ulah di sekolah. Dipanggil ibu kan? Kenapa? Karena bukan dipuji. Diapain? Maki-maki. Diperemehkan. Oh, kayak gitu aja sudah sombong. Wah, itu kalau hasilnya begitu. Kadang-kadang begitu. Ya. Banyak Bapak Ibu, Allah selalu memuji hambanya yang dekat dengan Allah. Apa yang pertama yang harus Ibu lakukan? Kita lakukan agar kita tidak sia-sia amal ibadah kita. Terutama ibadah yang insya Allah kita akan langsungkan puasa Ramadan insya Allah. Tanggal berapa Bu? Tuh kan?
Ramadan aja ditanya tanggal berapa, ibu bingung loh. 1 Ramadan. Nggak. Ustadz Muhammadiyah tanggal 18, pemerintah belum tetapin. Ya Allah, Ramadan tetap tanggal 1. Tuh ibu bingung kan? Padahal baru saya candain. Ya, insya Allah tanggal 1 Ramadan. Kapan? Insya Allah antara tanggal 18 dan itu jawabannya. Anaknya suruh pinter. Emaknya lebih pinter. Ya, baik. Yang pertama, yang harus kita lakukan agar ibadah kita tidak sia-sia, terutama puasa kita, hindari perkataan az-zur. Maman az-zur? Apa zur, Bu? Belum kan. Az-zur. Dusta. Padahal sering disampaikan sama para asatid kalau kultum. Ya, kalau kultum. Berkata dusta, az-zur namanya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan atau tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia berpuasa, ya, dia puasa sama dengan orang yang sholat tapi sering dusta, sholatnya nggak ada artinya. Kenapa? Sholat itu keutamaannya apa? Pahalanya apa? Sholat itu fungsinya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini perbuatan apa? Dusta itu apa? Keji dan mungkar. Ini masuk dalamnya. Karena maksiat cuma 2. Al-fahsya wal mungkar. Keji dan mungkar. Maka Allah Azza wa Jalla nggak mau ngelihat amalan kita. Allah nggak mau ngasih pahala buat kita. Allah nggak mau ngakuin ibadah kita. Ini baru perkataan, Bu. Sering nggak kita begini? Di bulan puasa? Puasa. Nah, perutnya puasa. Mulutnya nggak pernah minum. Nggak pernah makan. Syahwatnya pun sama. Tapi mulutnya nggak pernah puasa dari perkataan dusta. Nggak akan diterima amal ibadahnya. Maka saya katakan tadi, niat yang kuat, Ibu. Kenapa kok niat yang kuat? Kita wajib untuk bertekad harus lebih baik dari Ramadan yang tahun lalu. Siapa yang tahun lalu hatam sekali? Angkat tangan. Saya suruh angkat tangan, bukan ujuk. Angkat tangan yang hatam sekali. Yang tinggi aja, Bu. Udah saya hitung. Ternyata hanya dari sekian yang hadir, berapa orang? Nggak sampai 10 kayaknya. 2 juz. 2 kali. Tuh. 4 orang. 3. 1. Ada lagi? Yang 3. 3. Saya kalau ibu ngaju, Pak, saya 3 dong. Itu namanya sombong. Saya tanya. 4. Nggak ada wujud ini. Ada 1. 1, ya Allah. 1. 1. 5. Saya cari mana muka-muka yang 5 ini. Nggak ada. Bu Lili 10 kali ya? Alhamdulillah, amin insyaallah. Ya. Maka tahun ini wajib punya tekad niat yang kuat untuk lebih baik. Pertama dari bacaan Qur'annya.
Yang kedua, dari puasa kita. Kalau tahun lalu kita sering ngabuburit, tahun ini jangan. Kenapa? Karena nanti akan masuk pada perkara-perkara yang menghancurkan ibadah puasa. Ya, tunggu dulu. Sabar dulu. Ya. Kalau tahun lalu suka kita ngumpulin temen ya di warung atau di tempat makan, buka bareng, tahun ini jangan. Oh iya Ustaz, nggak usah. Saya mau tanya, lebih banyak mudaratnya atau iyanya? Ya sudah, jawabannya itu. Kalau ibu pengen buka bareng di masjid, ya, makanya saya tahun ini Intan tuh tetap istiqomah jam 5 kita ada kajian untuk iftar jamaah Sabtu Ahad. Tahsin tetap jalan. Ya. Tapi sambil nunggu nanti azan berbuka bersama insya Allah. Itu yang diinginkan. Kenapa? Saya pengen kebiasaan-kebiasaan jahiliyahnya dibuang. Apa? Tolan-tolan. Ya. Ngabuburit. Ya. Biasanya nih gatel. Ya. Kaki itu kalau nggak jalan ke depan, gatel. Kalau CKP kan depan tuh banyak tuh. Jalan. Cuma sebentar, ya sebentar. Waktunya habis. Waktu yang mustajab untuk doa sama Allah. Kalau nggak bisa di rumah, berangkat ke masjid. Itu lebih baik. Kalau di rumah Ustaz goyangnya banyak, ya berangkat ke masjid. Tinggalin aja. Ya, makanya kita sudah hampir tiap hari makan bareng di rumah. Ya, sekarang bawa pindah aja ke masjid. Ngapain di masjid Ustaz? Bisa sholat sunnah, bisa zikir, bisa baca Quran sambil nunggu adzan maghrib. Yang biasa pulang dari maghrib sampai isya, mulai tahun ini jangan pulang-pulang ke rumah dulu. Pulangnya kapan Ustaz? Habis? Tuh, pahalanya sama dengan orang yang sholat dari maghrib sampai isya pahalanya. Jadi ibu dikir baca Quran tapi belum nggak sholat, itu dihitung sama Allah pahalanya seperti orang sholat baru duduknya belum baca Qurannya. Milih mana coba? Setengah jam pulang ke rumah, ya ngapain? Ya udah, kalau ke rumah apa aja yang mau dikerjain pasti ada. Mau bersihin piring lah, mau ngapain? Biarin aja piring berantakan. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, tidak butuh sama puasanya orang begini. Yang suka berdusta di bulan puasa, Allah nggak butuh. Ini salah satu penghancur ibadah. Ya. Ibadah apapun. Ya. Makanya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berdusta dengan nama Rasulullah, Allah dan Rasulnya, pantas baginya neraka. Hati-hati. Yang nomor 2. Tinggalkan perkara al-lawu. Maman al-lawu? Ibu nggak fokus tuh dalam handphone. Al-lawu. Ya, al pakai al. Lau. L-A-G-W-U. Ya. Susah bener Ustadz. Ibu kan belajar bahasa Arab dikit-dikit lah minimal. Maka bahasa Inggris mulu dia ajarin. Ya, apa allahu? Sia-sia. Perkara yang sia. Ngabuburit itu apa? Yes. Mau dipelihara? Ya, puasanya gelinding pahalanya. Kita nggak sadar. Kalau kita ngumpul
pengen buka bareng di warung, lebih banyak apanya? Dibuang waktunya ketimbang berbukanya. Di sana ngomongin orang, ngomongin ini, itu, ngalur ngidul, sampai kata-kataan, astagfirullahaladzim. Ya, maka mendingan di masjid. Lebih afdal. Maka ibu boleh joinan nanti iftar jamaahnya di Masjid Intan. Sabtu sama Ahad. Ada kajiannya insya Allah. Bukan gajian ya Bu, kajian. Dan rofas. Apa rofas? Kata-kata kotor. Ya. Berkata allahu, ya, sia-sia, dan kata-kata kotor. Makanya Ibu, kadang-kadang kalau sering ketemu, Masya Allah, itu bahasanya bahasa yang dulu kita pakai semasa sekolah. Ya enggak Bu? Iya. Dan tidak mungkin kita terdiam dari maksiat ngatain teman kita. Ya enggak? Apa aja pengen diomongin. Ya. Orang yang suka begini, maka pahala puasanya bukan batal loh Bu, perhatikan. Beda batal sama penghancur pahala. Beda enggak? Beda. Kalau penghancur pahala itu tetap sah puasanya, ya, tapi enggak ada pahalanya, nilainya. Kalau pembatal puasa itu menghancurkan puasa. Contoh apa? Ya, makan. Kalau makan nggak sengaja, oh iya, berarti makannya ngapain? Sengaja, ya, di warung tertutup pakai gorden. Dibilang lupa ya, lupa kok tiap hari. Ya, lupa mas sekali doang. Ini lupa kok tiap hari sampai sebulan lupanya. Ya Allah, amnesia barangkali. Ya, lupa ingatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa siyami minal akli wasyarab." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa bukanlah hanya menahan makan dan lapar saja dan minum. Ya. Innamas siyam minal lawi warrafas. Ya. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan al-lawu, dari al-lawu dan ar-rafas. Yaitu perbuatan yang sia-sia. Ya. Ya, Masya Allah, nggak ada waktu untuk kita ngerumpi. Ya. Boleh nggak ibu muasa bertekad untuk berpuasa dengan handphonenya? Boleh nggak Bu? Benar nih. Yakin, catat ya. Bu, minimal puasa itu kurangin lah, bukan puasa. Kurangin sosmednya, kemudian upload foto kegiatan di IG-nya. Ini puasa tambah demen. Ajib ini orang. Sampai makan bukanya aja dimasukin foto Instagram. Ya Allah. Yang bagus itu ibu kirim yang nyata kepada orang, itu berpahala. Cuman ngirim foto, ya nggak ada manfaatnya. Orang lain cuma ngiler doang. Ya. Kayaknya ibu, ya begitu. Paham sampai sini? Wa in sa'yaka ahadun au jahula 'alaika faltaqul inni shaimun ya. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, ya, orang bodoh itu, ya, yang buat jahil kepada kita, maka katakan kepada dia, ana shaim, ana puasa ya.
Jadi kalau teman ibu pengen gibahin temennya, ngomongin temennya, bilang, ana soim, lagi puasa. Nanti ya habis maghrib. Sama saja. Ya. Berarti apa ibu? Ya, Ramadan itu ngajarin kebaikan buat kita. Ya. Di Ramadan nggak bisa Ustadz, masa di luar Ramadan lebih nggak bisa? Iya, berarti kita berhasil melatih diri kita untuk taat kepada Allah. Ya, jangan Ramadan doang. Kata ya Nabi, seburuk-buruknya orang adalah orang yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan. Di Ramadan kelalen, lupa dia. Kemudian ya, al-lawu al-kalam alladhi la asla lahu min al-batil wa subbihi. Kalimat al-lawu itu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Ya. Kemudian wa yutlaqu ala ta'ris, ya, ta'rid bihi wa ala al-fahish fil qawli. Istilah rafas digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan suami istri atau perbuatan-perbuatan keji. Ya. Ini namanya rafas. Apa arti rafas? Kata-kata yang porno, ya. Sekarang ibu buka apa? Buka link kajian, yang muncul bukan hanya kajiannya. Apa? Yang lainnya juga muncul. Mubadir nggak dilihat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan berbagai macam maksiat. Melakukan berbagai macam maksiat. Ya. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya 3 poin ini merupakan perkara-perkara yang merusak pahala, bukan membatalkan puasa. Contoh menggunjing itu adalah membatalkan pahala, bukan puasanya yang tidak sah. Ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab, beliau berkata, ahwanus siyam tarkus syarab wa ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah adalah orang yang hanya bisa meninggalkan makan dan minum. Itu paling rendah itu, tingkatan anak TK yang lagi belajar. Ya. Itulah beberapa hal yang paling besar, ya, di antara penghancur pahala. Ya. Ibu sekalian, ya, yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ya saya katakan tadi bahwasanya puasa itu milik Allah. Allah lah yang akan memberikan pahalanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, hadis dari Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalha ila 700 dhifin qala Allah azza wa jalla illa shaum. Ya. Setiap amalan kebaikan anak Adam akan digandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat kebaikannya. Atau semisalnya, kata Nabi SAW, atau semisalnya. Ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla, kecuali puasa. Kecuali puasa, kata beliau. Fa innahu li, puasa itu milikku, kata Allah, ya. Wa an ajzi bih, saya yang langsung akan memberikan pahalanya. Sampai sini paham ya? Ya. Yad'u, ya,
syahwatahu wa ta'amuhu min ajli, ya. Karena orang itu menahan syahwatnya, syahwat makannya, syahwat kemaluannya di siang harinya. Karena aku, kata Allah. Dia karena aku. Dia cari pahala karena Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita semuanya. Maka puasa itu butuh ekstra kesabaran. Apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Ya. Bagaimana cara kita kalau kita terjerumus dalam maksiat? Yang pertama, bertobat kepada Allah. Yang kedua, bertekad yang kuat. Yang ketiga, perbanyak amal soleh. Ya. Maka insya Allah kita akan diakui oleh Allah sebagai hamba oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena galaunya hati, tidak bisanya kita beramal, tidak ada motivasi untuk beramal, itu karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Segala bentuk rupa ujian, ya, lemahnya, malasnya, ya, susahnya kita beribadah, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena dosa-dosa hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah banyak memaafkan dosa-dosa hambanya. Maka apa? Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, sampai di sini kajian kita pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan, ya. Saya bacakan pertanyaan dulu dari hamba Allah Azza wa Jalla. Ustadz, dikatakan tadi bahwa, ya, tatapan itulah cerminan hati. Begitupun lisan. Bagaimana orang yang lisannya baik, ya, sedekahnya baik, namun tidak sholat. Oh, serem. Ada yang begini. Hatinya masuk kategori mana? Ya. Baik, barakallahu fikum. Ada orang baik, ya, selalu royal, sedekahnya rajin, ya. Apakah dia termasuk orang baik? Baik, saya berikan contoh. Sebelum saya jawab, insya Allah ibu bisa menjawab langsung. Kalau ada orang non-muslim, perkataannya baik, pergaulannya baik, sedekahnya juga baik, kira-kira termasuk hatinya di mana ini? Bu, hatinya buruk atau baik? Hatinya baik nggak? Baik. Ya. Secara pandangan manusia bahwa orang ini baik. Ya, perhatikan. Secara pandangan manusia bahwa orang ini pasti baik. Kenapa? Karena semuanya diberikan. Masya Allah, baiknya, santunannya luar biasa. Ngasih ke masjid juga luar biasa. Betul nggak? Ya.
Begitu pula, ini bukan non-muslim, tapi seorang muslim. Tapi orangnya baik banget. Saya pengen ketawa. Orang baik sama manusia. Tapi orang meninggalkan sholat, itu baik nggak sama Allah? Mana yang lebih utama? Kita baik sama manusia atau baik sama Allah? Kalau dibilang dua-duanya boleh nggak? Seharusnya. Maka kedustaan seseorang yang dibungkus dengan kebaikan bukan mencerminkan hatinya dia baik. Dia bisa mengingkari perintah Allah, apalagi perintah makhluk. Paham sini? Dia saja bisa mendustai Allah, membohongi Allah, mempermainkan Allah bahkan, ya. Apalagi ya makhluk Allah. Jadi pandangan baik, hatinya baik, sebagaimana Nabi mengatakan, ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tidak bisa istiqomah iman seseorang sampai istiqomah hatinya, dan tidak bisa istiqomah hati seseorang sampai istiqomah lisannya. Ya. Nah, hati ibu adalah kewajiban kita untuk memberikan nutrisi. Di antaranya nutrisi itu adalah kebaikan yang kita kerjakan. Ada nutrisi yang paling dibutuhkan oleh hati. Apa? Mentauhidkan Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau orang nggak sholat, kira-kira termasuk orang mentauhidkan Allah nggak? Tidak. Kalau saya boleh perumpamakan, ada orang nggak sholat, tapi dia puasa. Baik nggak? Sedangkan sholat itu tiangnya agama. Tapi dia malah beli perhiasan rumahnya. Tiangnya nggak dibangun. Gentengnya dibeli. Semuanya dibeli, tapi tiangnya nggak dibeli sama dia. Kira-kira berdiri nggak bangunannya? Ya, sudah. Maka yang wajib adalah tiangnya berdirikan. Ya, baru yang lainnya akan ikut temboknya. Dan sholat adalah tiang agama. Kalau boleh saya umpamakan dengan perkataan bahwasanya orang yang sholat, dia puasa, seperti dia pakai celana tapi nggak pakai baju. Bagaimana kalau dua-duanya, Ustaz? Kalau dua-duanya orang yang telanjang, nggak pakai baju. Maka pernah sahabat ya bercerita tentang mimpinya. Rasulullah pernah menceritakan ya kepada Umar, pada sahabat juga, bahwa saya semalam saya mimpi Umar pakai gamis panjang. Kemudian Rasulullah ditanya sama para sahabat, apa sih takwil mimpi itu ya Rasulullah? Bahwa agama Umar akan dijaga sama Allah. Jadi kalau kita mimpi gak pakai baju, berarti takwilnya adalah Allah menelanjangi agama kita. Jangan sembarangan takwil, ya. Sembarangan lagi takwilnya. Itu takwil yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Rasulullah mengibaratkan orang yang menutup auratnya berarti dia telah mempertahankan agamanya. Nah, begitu Ibu. Paham sampai sini? Ya, insya Allah pahamnya. Kalau sudah paham, kita tutup. Ada? Oh. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau saya itu kan haid cuma agak panjang 7 hari lebih. Bagaimana tips dan triksnya agar kita tidak terjebak dengan futur gitu loh? Karena kalau haid itu kadang-kadang jadi futur gitu. Dan saya bertanya apakah boleh mengaji dengan menggunakan Quran yang terjemahan, karena saya paling tidak suka dengan mengaji dengan HP banyak gangguannya gitu Ustaz. Mohon bantuan dan penjelasannya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Idealnya orang haid itu 10 hari kan? Betul nggak? 10 hari kan? Hah? Paling banyak. Standarnya. Tapi kan up-nya 10 hari kan? Masalahnya bukan perempuan, saya tanya. Ya. Up-nya sepekan ya. Biasanya masih ada, mohon maaf ya, masih ada bercak-bercak kecil. Biasanya sempurnanya itu kalau sudah 10 hari biasanya. Ya, baik. Ya, gimana caranya di masa-masa haid itu kadangkala pantangannya banyak. Di antaranya pantangan untuk tidak sholat. Ya nggak? Tapi pantangan yang lain ada nggak? Puasa nggak boleh. Haid. Bukan kayak Cina ya, haid. Nah, apakah ya dua pantangan ini ya membuat kita lemah dalam beribadah? Maka ya futur kita itu, kalau kita futur di sholat kita, futur di puasa kita, jangan sampai lari kepada perkara-perkara yang dilarang sama Allah. Alihkan ke yang lain. Contohnya apa? Banyak berzikir, banyak beramal soleh. Itu namanya futurnya pindah ke mana? Yang lain. Futur di sholatnya, futur di puasanya, tapi kita jangan futur semuanya. Kalau futur semuanya gimana Ustaz? Perbanyak istighfar. Oleh karena itu, ibu butuh teman yang memotivasi lagi futur. Karena Abu Bakar aja pernah mengatakan, saya pun muncul futurnya. Apalagi kita. Ya. Yang labelnya masih di bawah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para sahabat Nabi SAW. Mereka pun mengalami futur. Ya. Kalau Rasulullah jangan tanya, sudah maksum dia. Sudah dijamin. Ya. Makanya semangat terus. Itu aja bagaimana Rasulullah supaya apa? Menjadi diakui hambanya oleh Allah. Betul nggak? Rasulullah aja pengen diakui hambanya oleh Allah. Sebagai hamba oleh Allah. Gimana caranya? Ibadahnya luar biasa. Itu Rasulullah loh. Kita ini pengen diakui tapi ibadahnya standar. Gimana dong? Ya. Makanya ya caranya adalah pindahkan futur dari sholat, dari misalnya jangan sholat ngaji misalnya, udah pindahkan ke dzikir. Ya. Gimana kalau ngaji? Saya lagi haid. Boleh menggunakan mushaf selain Utsmani. Udah mau dulu langsung teraskan. Terjemah. Yang ada terjemahannya. Yang dilarang adalah, adabnya adalah kita baca pegang Quran yang ya Utsmani, yang nggak ada terjemahannya. Kalau terjemahannya boleh. Itu pendapat jumhur ulama. Ya, Ibu.
Sampai sini paham? Ya. Jadi ibu, berbuat baik itu bukan hanya melulu sholat. Ya. Kalau perempuan kan lagi nggak sholat, tapi ada laki-laki yang nggak sholat juga datang haid. Lagi maksudnya, males. Ya. Kalau jam 5 dan saya datangnya dengan jam 6 Ustaz, apakah itu bisa dihitung sudah 1 hari ataukah batal? Maksudnya ibu puasa. Halangannya itu yang anak saya umumnya puasa, halangannya datang jam 6. Hmm. Ya batal. Oh enggak, hitungannya batal maghrib 1 hari, betul. Begini Bu, baik, kisah ini dialami oleh semua wanita, kecuali laki-laki. Ya. Kalau kita puasa, niatnya dari awal sudah tinggal selangkah begitu ya. Tinggal udah kelihatan finishnya nih. Lagi azan. Ternyata wanita mendapatkan halangan yang harus membatalkan karena haid itu batal puasa. Lagi sholat, haid, batalin, jangan terusin. Tanggung Ustaz, tinggal 1 rakaat. Ya, gimana cerita? Ya, jangan dipaksakan, kata orangnya. Kenapa? Ibu jangan khawatir dengan pahalanya. Allah sempurnakan pahala ibu. Itu enaknya perempuan. Jangan kayak laki-laki. Sempurna. Niatnya aja sudah sempurna, Allah berikan pahala. Kemudian dia puasa bukan karena kita ingin haid kan? Ya Allah, tunggulah sampai maghrib. Kenapa sih? Seandainya ibu bisa negosiasi sama Allah, silahkan. Ya, kan nggak bisa ibu negosiasi. Ya, sama dengan tadi bilangnya. Ya, makanya ibu perhatikan baik-baik. Ya, kita itu diberikan rukhsah oleh Allah sebagai wanita. Maka nikmatilah rukhsah itu keringanan. Saya mau tanya sama ibu, kalau ibu haid selama 7 hari misalnya, boleh nggak ibu ganti sholatnya? Kan nggak perlu ganti. Dikasih keringan kok mau ganti? Terlalu baik ibu. Iya. Jadi itu keringanan laki-laki apa perempuan yang nggak diberikan sama laki-laki sakit separah apapun sakitnya wajib sholat nggak? Wajib, kecuali sutris. Ya. Jadi nggak karena sholat bagi orang yang berakal syaratnya. Yang nggak berakal terus sholat. Orang yang berakal aja nggak sholat. Nah gitu. Makanya apa? Keringanan itu ibu masya Allah diberikan, tapi jangan meringankan diri. Hanya sholat sama puasa yang nggak boleh. Yang lainnya bu. Yang ketiga apa? Nggak boleh. Hubungan suami istri. Boleh nggak kita meluk suami, nyium suami, ibu dicium? Ya boleh. Yang nggak boleh cuman yang itu aja. Berarti jangan sampai ada bantal guling yang menghalangi kita. Ibu kan gitu, lagi halangan, jangan deket-deket. Ya Allah, ibu dosa. Ya. Dosa nggak? Dosa, orang suaminya pengen megang tangannya doang kok. Lagi haid jangan. Ya Allah, yang haid bukan tangannya. Ya. Pipinya nggak ikut haid bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa ibu jadi alasan itu loh? Itu masalah. Ini perkara yang harus ibu hilangkan. Gak boleh. Itu pahala, masya Allah, pahalanya besar lagi. Ya. Menyenangkan suami itu pahalanya besar ibu. Suami menyenangkan istri, pahalanya besar. Ada yang gadis ini? Nggak ada kan, semua nikah semua kan? Iya. Mohon maaf kalau ada yang gadis. Cepat nikah lah. Baik, sudah jam 10.11 saya khotibnya di Senen. Jauh, lumayan ya. Baik, ibu jangan keluar dulu, saya duluan. Ya.
Kita tutup untuk majlis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana bawahnya Ibu? Insyaallah. Bukan lupa kan? Apa? Ini. Kasih Ibu yang bertanya.